Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Riyati dengan NIM S1S1220087. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 7 dari mata kuliah pengenalan pola. Jadi pertama-tama di sini kita melakukan dua hal penting, yaitu kita mengimport pustaka TensorFlow dan memberikan ajas singkat yaitu TF. Jadi TensorFlow itu adalah sebuah framework sumber terbuka yang sangat kuat untuk komputasi numerik dan skala besar yang sangat berguna dalam membangun dan melatih model machine learning, terutama pada jaringan saraf tiruan. Selanjutnya di sini untuk versinya. Selanjutnya di sini kita mengakses dataset fashion. Di sini kita mengakses dataset Fashion MNIST. Jadi Fashion MNIST ini adalah sebuah dataset yang terdiri dari 70.000 gambar grayscale berukuran 28 kali 28 piksel dari 10 kategori pakaian seperti kaos, celana, sepatu, dan lain-lain. Jadi kita menggunakan metode load data dari dataset Fashion MNIST. Jadi metode ini secara otomatis akan mengunduh dataset jika belum ada dan mengembalikan dalam bentuk dua tabel. Tabel pertama berisi data latih dan tabel kedua berisi data uji. Jadi extra info ini dia berisi seluruh data gambar untuk pelatihan. Selanjutnya, di sini pemisahan data validasi dan penskalaan data latih serta validasi. Jadi, set validasi, jadi bagian data ini tidak digunakan untuk melatih model secara langsung, tetapi digunakan untuk memantau kinerja model selama proses pelatihan. Ini membantu kita untuk mendeteksi masalah seperti overfitting, di mana model bekerja sangat baik pada data latih tetapi buruk pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada X-train, Y-train. Jadi bagian data ini yang akan kita gunakan untuk melatih model neural network kita. Jadi ini mengambil 5.000 sampel pertama, kemudian dan menjadikannya sebagai data validasi kita yang kita simpan dalam variabel X valid. Begitu juga dengan yang di bawahnya. Jadi yang ini itu dia melakukan operasi penskalaan pada nilai pixel. Jadi kita ingat bahwa nilai pixel kita sebelumnya itu kan berada dalam rentang 0 hingga 255. Dengan membagi setiap nilai pixel dengan 255,0, jadi di sini kita di sini perhatikan penggunaan bilangan yang namanya floating point untuk memastikan hasil pembagian juga berupa floating point. Jadi kita menormalisasikan nilai pixel ke dalam rentang 0 hingga 1. Jadi secara singkat ini membagi 60.000 sampel data latih awal menjadi 5.000 sampel untuk validasi, X valid dan Y valid, kemudian 55.000 sampel untuk pelatihan, X train dan Y train. Dan pada saat yang sama, kita menskalakan nilai pixel dari data latih dan validasi ke dalam rentang 0 hingga 1. Ini
label-labelnya. Jadi indeks 0 itu t-shirt, indeks 1 itu trouser, indeks 2 itu pullover dan dan sebagainya. Terusnya di sini. Di sini bisa kita lihat untuk yang pertama itu adalah coat. Selanjutnya, jadi ini itu merupakan lapisan pertama kita yang merupakan lapisan flatten. Jadi tugas dari lapisan ini adalah untuk mengubah setiap gambar input 2D berukuran 28 kali 28 pixel menjadi sebuah vektor 1D berukuran 784 atau 28 kali 28. Selanjutnya ada input shape 2828 ini menentukan bentuk dari input yang diharapkan oleh lapisan ini. Kita memberitahunya bahwa setiap gambar input berukuran 28 pixel tinggi dan 28 pixel lebar. Jadi, lapisan flatten kemudian akan meratakan setiap gambar menjadi sebuah array linear dengan 784 elemen. Selanjutnya ada keras.layers dense 300 activation-nya itu relu. Jadi ini adalah lapisan dense atau lapisan yang terhubung penuh. Pertama kita setiap neuron dalam lapisan ini terhubung ke setiap neuron di lapisan sebelumnya. Dalam hal ini setelah diratakan ada 784 input. Kemudian 300 ini menunjukkan jumlah neuron atau unit yang terdapat dalam lapisan ini. Selanjutnya, activation relu di sini menentukan fungsi aktivasi yang akan digunakan oleh setiap neuron dalam lapisan ini. Relu atau Retrieved Linear Unit adalah fungsi aktivasi yang umum digunakan dalam lapisan tersembunyi jaringan saraf tiruan. Jadi, fungsi ini mengembalikan nilai input jika positif dan nol jika negatif. Selanjutnya ada lapisan dense kedua kita. Ini memiliki 300 neuron. Kemudian ada serat. Jadi 100 ini menunjukkan jumlah neuron dalam lapisan ini. Ini mempelajari 100 representasi fitur yang lebih abstrak dari 300 fitur yang dipelajari oleh lapisan sebelumnya. 10 ini menunjukkan jumlah neuron dalam lapisan ini. Jadi angka ini sangat penting karena sesuai dengan jumlah kelas dari dataset Fashion News. Kemudian ada softmax. Softmax ini dia fungsi softmax, softmax ini dia mengubah output dari setiap neuron menjadi probabilitas yang berada dalam rentang 0 hingga 1. Jadi selanjutnya di sini jadi secara ringkas atau modal Sumeri, jadi ini memberikan kita gambaran yang jelas tentang arsitektur model kita termasuk jumlah lapisan, bentuk outputnya dari setiap lapisan, dan jumlah parameter yang terlibat. Selanjutnya ada model layers juga di sini. Jadi ini akan memberikan kita sebuah list Python yang berisi objek-objek lapisan yang membantu model kita di sini. Jadi setiap elemen dalam list ini adalah sebuah instan dari lapisan keras, misalnya flatten, dense. Jadi ini memungkinkan kita untuk mengakses dan memanipulasi setiap lapisan secara individual jika diperlukan.
Jadi ini kode ini dia menunjukkan kita, bagaimana kita dapat menggunakan indeks untuk mengakses lapisan tertentu dalam model kita melalui model layers. Dan kemudian bagaimana kita dapat mengakses atribut-atribut dari objek tersebut. Jadi di sini outputnya ini dia menampilkan sebagian kecil dari array bobot. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa nilai-nilai ini adalah bilangan floating point yang relatif kecil. Selanjutnya ada biasnya di sini. Jadi array biases ini menyimpan nilai bias untuk setiap neuron di lapisan bidang satu ada 300 neuron. Jadi setiap neuron di lapisan lens kecuali mungkin lapisan input memiliki nilai bias yang ditambahkan ke jumlah perkalian input dengan bobotnya. Selanjutnya di sini ada wake.shape. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bentuknya 784 dan 300 dari array ini sangat sesuai dengan arsitektur lapisan dan pertama kita yaitu 784. Kemudian 300 ini adalah jumlah neuron atau unit. Jadi di sini apa arti dari array bias yang berisi nilai nol ini? Jadi ketika sebuah lapisan dense dibuat dikeras dan di banyak framework lainnya, nilai awal dari bobot biasanya diinisialisasi secara acak atau menggunakan metode inisialisasi tertentu seperti Shafir atau Hell initialization untuk memecah simetri dan memungkinkan jaringan untuk mempelajari fitur yang berbeda. Jadi di sini itu menunjukkan bahwa pada saat ini semua bias untuk lapisan hidden satu diatur ke nol. Selanjutnya ke bias shape. Di sini artinya eh, jadi satu dimensi yang berisi 300 elemen. Jadi sesuai dengan jumlah neuron dalam lapisan hidden satu. Kemudian ada model compile. Jadi di sini kita mengkonfigurasikan model kita untuk proses pelatihan dengan menentukan 3 parameter penting. Yang pertama ada loss, sparse categorical force entropy. Ini adalah fungsi loss yang akan digunakan untuk oleh model untuk mengukur seberapa baik prediksi model sesuai dengan label sebenarnya selama pelatihan. Kemudian ada optimizer SGD. Di sini adalah algoritma optimizer yang akan digunakan untuk memperbaharui bobot dan bias model berdasarkan gradien dari fungsi loss. Selanjutnya ada matriks akurasi. Ini adalah uh, metrik evaluasi yang akan kita pantau selama pelatihan dan pengujian. Kemudian ada historinya di sini. Jadi di sini epoch 30 ini menentukan jumlah iterasi lengkap melalui seluruh set data latih.
Jadi dalam setiap approach, model akan melihat setiap sampel pelatihan sekali dan memperbaharui bobotnya. Jadi di sini kita bisa lihat pada approach pertama, di sini akurasi pada data latihnya itu adalah 0,69,34% dan lossnya itu adalah 0,96,86. Kemudian ada validation akurasi di sini 80,34 dan validation lossnya itu ada 0,5395. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa seiring berjalannya epoch kita eh, seiring dengan berjalannya epoch kita umumnya berharap untuk melihat loss pada data latih dan validasi menurun dan akurasi pada data latih dan validasi meningkat seperti ini. Selanjutnya di sini ada visualisasinya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa akurasi pada data latih itu terus meningkat hingga mencapai sekitar 91 sampai 92 pada episode terakhir. Selanjutnya loss data latih terus menurun hingga 0,22 sampai 0,23. Selanjutnya, untuk akurasi pada data validasi juga cenderung meningkat mencapai sekitar 88,89 pada episode terakhir dan loss pada data validation juga menurun. Jadi 0,30 sampai 0,32. Setelah kita melatih model kita, kita menganalisis kinerja pada data validasi. Jadi langkah selanjutnya di sini adalah mengevaluasi kinerja model pada data pengujian, X-test dan Y-test. Jadi metode model evaluatif ini dia menghitung nilai loss dan metrik yang kita tentukan selama kompilasi, dalam hal ini loss dan akurasi. Outputnya di sini menunjukkan bahwa data pengujian diproses dalam batch eh, eh, dalam 313 batch. Kemudian untuk akurasinya di sini 0,8647. Untuk lossnya itu adalah 54. Jadi 53 lossnya di sini adalah 532638. Ini terlihat tidak biasa dan mungkin ada masalah dalam interpretasi atau skala nilai loss yang dilaporkan. Selanjutnya di sini adalah 54 ini adalah jadi ini adalah list yang berisi nilai loss dan akurasi secara berurutan yang dikembalikan oleh model evaluate. Jadi 54,09 ini dia nilai loss pada data pengujian. Kemudian nilai kedua ini dia 0,86 ini dia akurasi pada data pengujian yaitu sekitar 86,4%. Jadi outputnya ini adalah sebuah array NumPy dengan bentuk 310 di sini di mana setiap baris sesuai dengan satu gambar dari X new.
dan setiap kolom sesuai dengan probabilitas untuk salah satu dari 10 kelas pakaian. Selanjutnya kita ke building a regression and multi-layer perceptron using the sequential API. Jadi di sini kita mengimport beberapa modul, kemudian kita memuat dataset California using menggunakan fetch California housing. Kemudian kita menggunakan train test split untuk membagi seluruh data menjadi dua bagian, yaitu set pelatihan penuh dan set pengujian. Kemudian kita membagi set pelatihan penuh menjadi set pelatihan dan validasi. Selanjutnya kita menskalakan fitur menggunakan standar color. Selanjutnya building complex model using the functional API. Pertama itu ada keras input shape ini dia lapisan input yang menentukan bentuk dari input yang diharapkan oleh model. Reference shape ini akan memberikan bentuk dari data latih kita. Kemudian lapisan input ini tidak melakukan transformasi data, ia hanya menentukan bentuk inputnya. Kemudian ada keras layers dense 30 activation-nya ReLU. Ini adalah lapisan dense atau fully connected pertama kita. Jadi 30 ini dia menunjukkan jumlah neuron atau unit dalam lapisan ini. Kemudian activation ReLU ini untuk aktivasi yang umum digunakan untuk lapisan tersembunyi. Kemudian ada DEM1 ini dia menunjukkan bahwa lapisan ini hanya memiliki satu neuron. Kemudian untuk loss match rate-nya ini adalah tugas dari regresi. Jadi fungsi loss ini adalah fungsi loss ini yang umum digunakan adalah mean squared error yang mengukur rata-rata kuadrat perbedaan antara prediksi model dan nilai sebenarnya. Kemudian ada optimizer SGD atau stochastic gradient descent ini sebagai optimizer untuk memperbarui bobot model selama pelatihan. Kita melatih model ini selama 20 approach. Menggunakan data latih dan memantau kinerjanya pada data validasi X valid dan Y valid. Ini kita bisa lihat bahwa kita bisa lihat di sini model evaluatifnya di sini sekitar 0,3732. Jadi perkiraan kinerja model kita pada data yang belum pernah dilihat. Jadi semakin rendah nilai mean squared error-nya, semakin baik kinerja model dalam memprediksi nilai rumahnya. Jadi terakhir ada Y-pred di sini. Di sini akan berisi 3 prediksi nilai rumah untuk 3 sampel pertama dari data pengujian. Jadi di sini mari kita bahas setiap baris ini. Pertama kita perlu membuat objek input. Jadi 18 ini adalah spesifikasi jenis input yang akan diterima oleh model. Termasuk bentuk
dan tipe datanya. Jadi sebuah model sebenarnya dapat memiliki beberapa input yang akan kita lihat sebentar lagi. Selanjutnya, kita buat lapisan padat dengan 30 neuron menggunakan fungsi activation ReLU. Eh, Begitu dibuat, perhatikan bahwa kita menyebutnya seperti fungsi dengan meneruskan input nilai. Inilah mengapa ini disebut sebagai API fungsional. Perhatikan bahwa kita hanya memberitahu keras bagaimana cara menghubungkan lapisan-lapisan tersebut. Belum ada data aktual yang diproses. Kemudian kita buat lapisan tersembunyi kedua, dan sekali lagi kita gunakan sebagai fungsi. Jadi perhatikan bahwa kita meneruskan output dari lapisan tersembunyi pertama. Selanjutnya, kita buat lapisan concatenate dan sekali lagi kita langsung gunakan seperti fungsi untuk menggabungkan input dan output dari lapisan tersembunyi kedua. Jadi kita mungkin lebih suka fungsi keras layer concat, yaitu yang membuat lapisan concat dan langsung memanggilnya dengan input yang diberikan. Kemudian kita membuat lapisan output dengan satu neuron dan tanpa fungsi aktivasi, dan kita memanggilnya seperti fungsi dengan meneruskan hasil penggabungan. Terakhir, kita membuat model keras yang menentukan input dan output mana yang akan digunakan. Setelah kita membuat model keras, semuanya persis seperti sebelumnya. Jika perlu mengulangi di sini, kita harus mengkompilasi model, melatihnya, dan mengevaluasi dan menggunakannya untuk membuat prediksi. Namun, bagaimana jika kita ingin mengirim sebagian fitur melalui jalur lebar dan sebagian lagi mungkin tumpang tindih melalui jalur dalam? Jadi dapat dilihat pada gambar 10-15. Dalam kasus ini, salah satu solusinya adalah menggunakan beberapa input. Misalkan kita ingin mengirim 5 fitur melalui jalur lebar fitur 0 hingga 4 dan 6 fitur melalui jalur dalam fitur 2 hingga 7. Jadi di sini kodenya cukup jelas, kita harus menyebutkan setidaknya lapisan yang paling penting, terutama saat model sedikit rumit seperti ini. Perhatikan bahwa kami menetapkan input sama dengan input A, input B saat membuat model. Sekarang kita dapat mengkompilasi model seperti biasa, tetapi saat kita memanggil model fit, alih-alih meneruskan satu matriks input strain, kita harus meneruskan sepasang matriks strain A, strain B, satu per satu per input. 19 hal yang sama yang berlaku untuk xvalid dan juga untuk xtest dan xnew saat kita memanggil evaluated atau predict. Selanjutnya di sini jadi ada banyak kasus penggunaan yang mengharuskan kita memiliki beberapa keluaran. Yang pertama, tugas mungkin menuntunnya. Misalnya kita mungkin ingin menemukan dan mengklasifikasikan objek utama dalam sebuah gambar. Ini adalah tugas regresi menemukan koordinat pusat objek serta lebar dan tingginya, dan tugas klasifikasi. Demikian pula, kita mungkin memiliki beberapa tugas independen berdasarkan data yang sama. Tentu kita dapat melatih satu jaringan saraf per tugas, tetapi dalam banyak kasus kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik pada semua tugas dengan melatih satu jaringan saraf dengan satu keluaran per tugas. Hal ini karena jaringan saraf dapat mempelajari fitur dalam data yang berguna di berbagai tugas. Misalnya, kita dapat melakukan klasifikasi multitugas pada gambar wajah menggunakan satu keluaran untuk mengklasifikasikan ekspresi wajah tersebut, tersenyum, terkejut, dan lain-lain. Dan keluaran lain untuk mengidentifikasi apakah mereka mengenakan kacamata atau tidak. Kasus penggunaan lainnya adalah sebagai teknik
yaitu kendala pelatihan yang tujuannya adalah untuk mengurangi overfitting dan dengan demikian meningkatkan kemampuan model untuk melakukan generalisasi. Misalnya, kita mungkin ingin menambahkan beberapa keluaran tambahan dan arsitektur jaringan neural. Dilihat pada gambar 10-16 untuk memastikan bahwa bagian dasar jaringan mempelajari sesuatu yang berguna dengan sendirinya dan tanpa bergantung pada jaringan lainnya. Jadi setiap keluaran akan memerlukan fungsi kerugiannya sendiri. Oleh karena itu, saat kita mengkompilasi model, kita harus meneruskan daftar kerugian 20. Jika kita meneruskan satu kerugian, jadi keras akan menganggap bahwa kerugian yang sama harus digunakan untuk semua keluaran. Secara default, keras akan menghitung semua kerugian ini dan cukup menjumlahkan untuk mendapatkan kerugian akhir yang digunakan untuk pelatihan. Kita lebih peduli dengan keluaran utama daripada keluaran tambahan, karena keluaran ini hanya digunakan untuk regularisasi. Jadi kita ingin memberi kerugian keluaran utama bobot yang jauh lebih besar. Untungnya semua bobot kerugian dapat ditetapkan saat mengkompilasi model. Sekarang saat kita melatih model, kita perlu memberikan label untuk setiap keluaran. Dalam contoh ini, keluaran utama dan keluaran tambahan harus mencoba memprediksi hal yang sama. Jadi, keduanya harus menggunakan label yang sama. Jadi, alih-alih meneruskan Y-train, kita perlu meneruskan X-train, Y-train. Dan hal yang sama berlaku Y-valid dan Y-test. Selanjutnya ada using the subclassing API to build dynamic models. Jadi baik API sekuensial maupun API fungsional bersifat deklaratif. Kita mulai dengan mendeklarasikan lapisan mana yang ingin kita gunakan dan bagaimana lapisan tersebut harus dihubungkan, dan baru setelah itu kita dapat mulai memasukkan beberapa data ke model untuk pelatihan atau inferensi. Ini memiliki banyak keuntungan, jadi model dapat mudah disimpan, di-cloning, dan dibagikan. Strukturnya dapat ditampilkan dan dianalisis. Kerangka kerja dapat menyimpulkan bentuk dan memeriksa jenis, sehingga kesalahan dapat terdeteksi lebih awal, yaitu sebelum data apapun melewati model. Ini juga cukup mudah untuk didebug karena seluruh model adalah grafik statis lapisan. Namun sisi sebaliknya hanya itu, statis. Beberapa model melibatkan loop, bentuk yang bervariasi, percabangan bersyarat, dan perilaku dinamis lainnya. Untuk kasus seperti itu, ada juga kita jika kita lebih suka gaya pemrograman yang lebih imperatif, API subclass yang cocok untuk kita. Jadi cukup buat subclass model, buat lapisan yang kita butuhkan dalam konstruktor, dan gunakan untuk melakukan perhitungan yang kita inginkan dalam metode call. Misalnya membuat instan dari kelas weight and deep model. Jadi berikut akan memberikan kita model yang setara dengan model yang baru saja kita buat dengan API fungsional. Jadi kita kemudian dapat mengkompilasinya, mengevaluasinya, dan menggunakannya untuk membuat prediksi persis seperti yang baru saja kita lakukan. Jadi contoh ini sangat mirip dengan API fungsional, kecuali kita perlu membuat input. Kita cukup menggunakan argumen input ke metode call, dan kita memisahkan pembuatan lapisan 21 konstruktor dari penggunaannya dalam metode call. Jadi perbedaan besarnya kita dapat melakukan apa saja yang kita inginkan dalam metode call. For loop, pernyataan if, operasi tensif kalau tingkat rendah. Imajinasi kita adalah batasnya, kita bisa lihat pada bab 12. Ini menjadikannya API yang hebat bagi para peneliti yang bereksperimen dengan ide-ide baru. Fleksibilitas ekstra ini memang ada harganya. Arsitektur model kita tersembunyi dan metode call. Jadi keras tidak dengan mudah memeriksanya. Keras tidak dapat menyimpan atau mengcloningnya. Dan ketika kita memanggil model summary, kita hanya mendapatkan daftar lapisan tanpa informasi apapun tentang bagaimana lapisan-lapisan tersebut terhubung satu sama lain. Selain itu, keras tidak dapat
memeriksa jenis dan bentuk sebelumnya, dan lebih mudah untuk membuat kesalahan. Jadi kecuali kita benar-benar membutuhkan fleksibilitas ekstra tersebut, kita mungkin harus tetap menggunakan API berurutan atau API fungsional. Jadi di sini dapat kita lihat, jadi perbedaan utama dalam kode ini itu adalah dibandingkan dengan sequential atau function API. Fungsional API adalah bagaimana model didefinisikan dalam kelas sequencing API. Kita mendefinisikan model kita dengan membuat kelas yang mewarisi dari kelas model dan mengimplementasikannya logika forward pass dalam metode call. Jadi di sini yang terakhir yaitu kita save model yang kita sudah lakukan. Jadi itu saja video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.